Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Age Pangestu, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 6 dari kampus Universitas Nurul Huda, yang akan menyampaikan sebuah video interaktif yang dengan judul materi Akidah Akhlak kelas 8, yaitu membiasakan akhlak terpuji. Jadi langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu tawakal. Secara bahasa, tawakal berarti berserah diri. Secara istilah, tawakal adalah sikap menyerahkan segala urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berusaha secara maksimal, tawakal menunjukkan ketergantungan penuh kepada Allah sebagai penentu dengan segala hasil. Jadi, tawakal di sini yaitu berserah diri atau menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah secara berusaha maksimal. Jadi pada intinya, setelah kita berusaha sepenuhnya, kita berserah apakah yang kita usahakan itu dapat tercapai. Tentu dengan segala usaha dan doa agar segala sesuatu itu tercapai dengan baik. Tidak hanya untuk bertawakal saja, namun usaha yang keras itu juga termasuk tawakal. Jadi jangan hanya berserah diri. Yang kemudian dampak positif, yang pertama meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, memperoleh keteguhan hati. Dampak positif dari tawakal yaitu kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang kita usahakan itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya daripada itu, sebagai kita umat Islam tentunya kita berserah diri kepada Allah adalah sifat yang rendah diri, atau sebagai kita menjunjung Allah Subhanahu wa taala dan menghormati ataupun menyembahnya. Yang kemudian yang kedua, sabar. Secara bahasa sabar berarti menahan diri, dan secara istilah sabar adalah kemampuan menahan diri dari rasa marah, keluh kesah, perbuatan yang tidak baik. Sabar merupakan kekuatan jiwa dalam menghadapi cobaan dengan tenang dan ridho. Di sini, sabar adalah sifat kita menahan diri dari segala cobaan, baik itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala maupun cobaan dari manusia. Dengan adanya sabar akan membuat kita lebih tenang, lebih damai. Dan di sini ada ayat dari surat Ali Imran ayat yang ke-200 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan ataupun negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Makna dari surat di atas atau surat Al-Imran yang saya bacakan tadi, artinya kita dengan bersabar itu maka akan bersiaga apapun yang terjadi, entah itu musibah yang Allah berikan ataupun dari cercaan orang-orang yang kurang suka dengan kita, dan bertakwa agar kamu beruntung. Dengan adanya bersabar, kita akan semakin menambahkan takwa kita agar kita itu beruntung, karena dengan sabar juga kita menjadi hidup lebih tenang tanpa memikirkan hal-hal yang membuat kita susah. Next, yang kemudian yang ketiga, syukur. Secara bahasa, syukur berarti berterima kasih. Secara istilah, syukur adalah ungkapan terima kasih atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dilakukan dengan hati, lisan, dan perbuatan melalui ketaatan kepada Allah. Jadi syukur di sini adalah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat, rezeki, dan karunia-Nya kepada kita tanpa meminta imbal balik harta dari kita. Dan Allah hanya meminta kita untuk menyembah kepadanya. Jadi kita harus bersyukur dengan apapun yang terjadi, baik itu kita mendapatkan hadiah ataupun kebaikan maupun kita mendapatkan cobaan. Bahwasanya cobaan dari Allah itu dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita syukuri bahwa apa yang tidak Allah kehendaki itu tidak bisa kita lakukan.
Dan ciri-ciri orang yang pernah bersyukur yaitu yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Yang kedua, selalu mengucap alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri orang yang bersyukur itu ada 4. Yang pertama, tidak mengeluh dalam hidupnya. Jadi orang yang bersyukur itu tidak akan pernah mengeluh apapun yang terjadi dalam hidupnya, karena dia sadar bahwa yang terjadi dalam hidupnya adalah atas kuasa Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengucapkan alhamdulillah. Nah, di sini kita mendapatkan nikmat ataupun rezeki ataupun hadiah, kita harus mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai kalimat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain. Apabila kita mendapatkan sebuah kebahagiaan ataupun mendapatkan rezeki yang berlebih, hendaknya kita bersedekah atau berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan, agar mereka juga sama-sama merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mungkin apa yang kita miliki, apa yang Allah berikan kepada kita juga ada hak-hak atas orang lain. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki yang lebih atau mendapatkan kebahagiaan, hendaknya kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang kekurangan. Kemudian selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali, yang terakhir ini selalu bersyukur atas nikmat. Jadi kita sebagai umat manusia, tentunya umat agama Islam, umat Nabi Muhammad dan Wasallam, serta umat Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya harus bersyukur atas nikmat. Yang pertama, nikmat sehat, kemudian bernapas dan lainnya lagi. Next, kemudian yang terakhir, qanaah. Secara bahasa, qanaah berarti merasa cukup. Secara istilah, qanaah adalah sikap menerima apa yang telah Allah tetapkan dengan penuh ridho, tanpa keluh kesah, serta merasa puas atas rezeki yang telah diberikan. Jadi qanaah di sini berarti kita merasa cukup tanpa merasa kurang. Sebagai manusia tentunya ketika kita mendapatkan segala sesuatu akan merasa kurang. Namun sifat ini adalah sifat yang buruk. Sebagai umat yang baik atau sebagai manusia yang cerdas, kita harus bisa memanage apa yang kita butuhkan agar tidak berlebihan. Karena apa yang kadang berlebihan kita miliki itu adalah ada hak orang lain. Seperti dalil yang akan saya bacakan dari surat Al-Hud ayat 6, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdauha. Kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi di sini segala makhluk yang ada di bumi ini, baik manusia maupun hewan, itu telah ditakar rezekinya masing-masing di tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya adalah hewan ayam. Ayam itu ketika dia keluar dari sarangnya atau keluar dari sangkarnya, dia sudah tahu takaran rezekinya itu di mana dan tempatnya di mana. Dan ketika ayam itu sudah memakan dan kenyang, maka dia tidak berlebih, akan membagi kepada teman sesama ayamnya dan tidak mengambil semuanya. Contoh, jangan seperti hewan monyet yang rakus. Ketika dia sudah kenyang dan mendapatkan sesuatu, maka dia akan mengambil lebih untuk dirinya, untuk keesokan harinya. Jadi jangan seperti itu. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai umat Islam, tentunya umat Nabi Muhammad, bahwasanya kita harus memiliki sifat yang baik ataupun akhlak yang baik. Akhlak-akhlak terpuji contohnya tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Kita harus memiliki sifat tersebut agar kita nyaman, agar kita damai, dan kita bahagia di dunia ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan yang tidak enak ataupun tingkah laku yang kurang baik, saya mohon maaf firmannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.